Di Inggris contohnya, tahun 2013 itu kita pernah mengulang penulisan sejarah Pernah di ya? Inggris. Oke. Di dalam kurikulum. Tapi di Inggris itu punya apa yang disebut Education Act tahun 2002 yang menggovern penulisan sejarah seperti itu. Prosesnya sangat transparan, akuntabel, dan inklusif. Oke. Setelah draft dibuat oleh Michael Gove pada waktu itu, yang prosesnya sangat panjang, ada uji publik. Uji publiknya itu sangat jauh, sangat 3 bulan, 4 bulan seperti itu, di mana 17.000 input dari siapapun itu diikutsertakan dan dipublish di gov.uk. Ada mekanisme yang Ada dipakai secara mekanismenya. ketat ya. Kenapa? Karena Inggris syarat dengan konflik kepentingan terkait warna kulit. Kalau sejarahnya tiba-tiba ditulis ulang, kemudian dia bilang, sebenarnya kita nggak jahat-jahat amat terhadap orang kulit hitam gitu. Oke, ada yang termarginalkan kan? Oh enggak dong, kan bapak saya budak seperti itu, ya kan? Nah kemudian bukan stop di situ, dia ajukan itu ke dalam House of Commons atau House of Lords, bisa dibatalkan. Ada mekanisme terukur bernama hukum untuk menguji itu ya? Ya, hukumnya beda dengan hukum Prancis, Ya. Belanda, Indonesia. Ada mekanisme legal yang membuatnya bukan sama sekali tidak tercemari oleh konflik kepentingan, tapi minimal sangat sulit. Sejarah itu adalah domain saintifik, Pak. Sejarah itu interdisipliner. Sejarah adalah narrated past. Narrated intinya. Jadi ada faktor subjektif di situ. Pertanyaannya kalau diberikan pada saya, apakah kita patut menulis sejarah kita? Ya, of course. Fine. Permasalahannya adalah akuntabilitas, inklusivitas, dan transparansi, pertanggungjawaban seperti itu. Dan kalau mekanismenya jelas dan semua publik diikutsertakan, di Inggris toh juga yang negara yang ya, secara sejarah itu tua sekali, pernah menulis ulang sejarahnya di dalam kurikulum tahun 2013, bukan tahun 17 sekian gitu. Iya. Gitu. Jadi saya tidak anti penulisan sejarah ulang. Tapi Mekanisme yang inklusif, transparan, akuntabel. Karena kalau tidak, yang terjadi adalah konflik relasi antara ilmu dengan kekuasaan. Kita hidup dalam autokratik birokranisme gitu, atau birokratik otoritarianisme. Sejarah bisa berpotensi menjadi sejarah mekanisme atau alat bahkan untuk membungkam permasalahan gitu. Kita sadar akan implikasi dari kalau sejarah itu dituliskan dengan tidak menyertakan publik, maka dia tidak punya legitimasi untuk menjadi landasan melakukan kebijakan. Seperti itu. Bahkan bisa menjadi elemen atau mekanisme penindasan. Seperti itu. Maka penting agar prosesnya panjang, bahkan cenderung berbelit-belit, supaya ada kepercayaan publik yang bisa dibanggakan dari sejarah itu. Saya tidak pernah mengkampanyekan kita untuk meniru sistem manapun ya. Oh, tentu ke saja. Inggris atau ke siapa. Iya. Tapi yang disebut inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas itu universal sifatnya. Iya, betul. Setuju Gitu. saya. Saya ingin Indonesia punya sejarah yang dibanggakan tapi benar.